inside of me in these days. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku mencari host family. Dan mungkin kalian juga bisa mengambil beberapa tips dalam mencari host family berdasarkan pengalaman aku. Langsung aja aku ceritain pengalaman aku dalam mencari host family. Nah, pertama kali aku berkeinginan untuk mengikuti program au pair ini di akhir tahun 2018, jadi sekitar bulan November sampai bulan Desember. Nah, setelah ada keinginan untuk mengikuti program au pair ini, aku mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang program ini. Salah satunya informasi mengenai mencari host family. Dan website pencarian host family yang paling banyak disarankan adalah aupairworld.com. Nah, pertama-tama kita harus buat akun dulu. Gak terlalu ribet sih, cuman data diri, kayak alamat, lulusan sekolah terakhir, kayak gitu. Lalu ada motivation letter, apa yang memotivasi kita untuk mengikuti program au pair ini. Lalu ada kayak semacam dear future host family gitu, jadi pesan kita untuk si calon host family. Nah, pokoknya di website itu gampang banget untuk bikinnya, udah ada petunjuk-petunjuknya, jadi kita tinggal ngikutin polanya, tinggal ngisi form yang udah disediain di website itu. Nah, kalau udah jadi, baru kita bisa mulai mencari host family. Nah, waktu itu nyari host family butuh kesabaran banget sih, butuh mental juga, harus siap untuk menerima banyak banget penolakan. Jadi awal-awal masih belum tahu apa yang harus aku sampaikan waktu misalkan mengirim aplikasi ke host family yang misalkan ya awal-awal masih belum tahu apa yang harus aku tulis, apa yang harus aku sampaikan ke calon host family kan. Nah, di situ ada semacam pencarian gitu. Kita dari negara mana, ingin au pair berapa lama, negara mana yang ingin kita tuju. Misalkan klik Jerman, keluarlah dia daftar host family itu kan. Nah, di situ kita bisa baca profil mereka, kita bisa baca kayak semacam dear au pair, terus tuh keterangan tugasnya ngapain aja, terus description tentang keluarga mereka, disertai dengan foto-foto dari mereka juga. Nah, dan ada kolom kayak message gitu. Nah, kita bisa menghubungi mereka via situ. Waktu itu kayak aku masih polos-polos banget. Ya, aku bener-bener jujur, aku tertarik nih ingin jadi au pair di keluarga kalian karena aku pengen ke Eropa, aku pengen ngeliat bangunan-bangunan cantik, aku pengen ke perpustakaan. Aku malah kayak gitu karena ya bener-bener polos banget, masih belum tahu apa-apa. Pas lama-lama loh kok ya otomatis orang-orang pada nolakin gitu. Harusnya kan motivasinya ya karena aku suka anak kecil, terus pengen belajar bahasa Jerman lebih dalam lagi, bukan diutamakan keinginan kita untuk explore atau untuk jalan-jalan gitu kan. Kurang lebih 2 minggu ditolak-tolakin. Akhirnya aku mikir, kayaknya ada yang salah deh dari aplikasi yang aku kirim atau dari profile yang aku tulis. Terus aku belajar lagi, aku searching lagi gimana cara nulis profile yang bagus, bikin profile yang menarik, kayak gitu. Nah, lalu aku ngirim pesan ke calon host family itu sehari bisa sampai 20, tapi ternyata ada limitnya gitu, yang mana kita dalam seminggu nggak bisa ngirim dulu karena kita udah kebanyakan ngirim aplikasi, kayak gitu. Setelah aku memperbaiki profil aku, fotonya aku ganti dengan yang lebih menarik, foto dengan anak kecil, terus foto aku sendiri juga sambil senyum, ya memperlihatkan kalau kita itu ramah gitu. Nah, aku perbaikin juga message yang aku kirim ke calon host family. Ya, aku bilang, hai, namaku Naila, umur aku 19 tahun, aku dari Indonesia. Aku tertarik menjadi au pair di keluarga kalian karena kelihatannya kalian adalah keluarga yang sangat lovely, sangat sangat menarik, anak-anak kalian lucu banget. Aku orangnya gak demanding, aku fleksibel, gak ribet soal makanan.
Dan aku suka banget anak kecil. Semoga aku bisa menjadi kakak yang bertanggung jawab buat anak-anak kalian dan menjadi bagian dari keluarga kalian. Kayak manis-manis gitu omongannya. Dan ya membuahkan hasil sih. Kalau sebelumnya banyak negatif replay, jadi mulai ada yang positif. Nungguinnya harus sabar banget. Dan ini melatih mental juga sih. Apalagi pas kita nemu keluarga yang menarik banget buat kita dan kita udah yang ngarep banget pengen sama keluarga itu, tapi ternyata ditolak. Atau misalkan maaf sayang banget aku udah nemu au pair, itu kayaknya jelek banget gitu. Jadi harus siapin mental ditolak ya. Nah, di website aupairworld.com ini aku nggak terlalu dapat banyak pilihan gitu, dan yang mereplay positif juga ya masih ngambang-ngambang, masih belum fix jadi atau enggaknya. Lalu aku cari lagi website apa nih yang bisa aku pakai tapi masih gratis. Lalu adalah tuh yang rekomendasiin aupair.com. Terus aku coba pakai juga, nah dan nemu juga keluarga. Aku dapat beberapa pesan positif lah yang masuk. Tapi ya ada yang pas setelah udah ngobrol-ngobrol kayak tiba-tiba ngilang, nggak tahu sih kenapa. Mungkin ya oke, aku kurang meyakinkan atau kurang menarik, nggak tahu kenapa. Nah terus aku mikir lagi nih, kan aku masukinnya di search kriteria itu aku berasal dari Indo, nyari keluarga yang di Jerman, tapi itu pilihannya kayak dikit banget gitu loh. Terus aku iseng, yaudah deh aku masukin aku dari Kanada terus atau dari Australia. Ternyata yang muncul banyak banget. Kayak misalkan kalau aku nyantumin kalau aku dari Indo, pilihan keluarganya itu kayak cuman 50 doang. Tapi kalau pas aku nyantumin dari Australia itu, si pilihan keluarganya jadi sampai ratusan gitu. Jadi wow, kayak wah kesempatan nih, kayak pilihannya banyak ya. Meskipun aku tahu mereka cari native speaker, tapi gak apa-apa lah, aku coba dulu. Nah dan ternyata membuahkan hasil teman-teman. Jadi ada suatu keluarga, dia si ibunya Jerman Persia, dia aktris, pengisi suara, dia base-nya di Hamburg. Nah suaminya itu dari Italia, suaminya juga sutradara film. Nah mereka itu sebenarnya nyari yang dari speaking English country atau yang Italian gitu lah, yang dari negara Italia. Tapi si ibunya ini tertarik baca profil aku. Dia bilang kayak kita sebenarnya nyari yang dari English speaking country, yang native English, tapi kita suka profil kamu mau gak besok interview lewat WhatsApp. Terus dia kasih aku nomor WhatsApp gitu kan. Nah pas pertama kali kita video call by WhatsApp itu kayak langsung klik gitu loh, dan suka banget, seneng banget. Dia kayak masih muda gitu sih, 38 tahunan gitu lah. Terus anaknya tuh 2 kembar, cewek cowok. Waktu itu umurnya belum 2 tahun gitu lah, menjelang 2 tahun. Ceweknya namanya sama kayak aku, Naila, dan cowoknya namanya Kian. Lucu banget deh mereka. Meskipun baru 1 kali video call, itu kayak bener serak banget. Dan dia juga udah mau ngambil aku pada saat itu. Nah kita waktu itu cuman 2 kali video call apa 3 kali gitu. Dan lagi sebenarnya dia itu nyari yang punya SIM internasional. Nah meskipun aku gak punya SIM internasional, ya dia tetap mau ngambil aku pada saat itu. Dan rencananya waktu itu aku mau mulai au pair di tempat yang dari Hamburg ini di bulan April 2019. Cuman ada sesuatu hal yang bersifat pribadi yang mengharuskan aku untuk gak jadi au pair di tahun 2019 di bulan April itu. Dan mau gak mau aku harus merelakan keluarga yang di Hamburg. Ya pada saat itu mereka kecewa sih, cuman ya udah nggak bisa dipaksain lagi kan. Dan untungnya mereka ngerti, dan sampai sekarang aku masih kayak berhubungan baik gitu sama mereka, dan mereka sumpah baik banget. Nah jadi yang bisa kalian ambil tips di sini adalah di search kriteria atau kriteria pencariannya itu mencantumkan dari Indonesia jadi
sayangnya hasil pencariannya yang menampilkan pilihan host family-nya itu sedikit gitu, kayak terbatas. Kalau misalkan kalian membuat profil yang semenarik mungkin, kalian mengirimkan pesan yang bisa menarik perhatian host family dan bikin mereka suka sama profile kalian, ya ada kemungkinan meskipun mereka mencari dari negara lain, kalau misalkan mereka udah emang suka banget sama profil kalian, ya bisa aja. Kayak aku waktu dulu sempet beberapa kali dapet host family yang sebenarnya mereka nggak nyari dari Indonesia gitu. Nah sekarang berlanjut ke pencarian kedua, maksudnya periode kedua. Periode pertama itu waktu aku di akhir tahun 2018 sampai awal 2019 itu aku dapat host family waktu itu sekitar 3 bulan atau 3 sampai 4 bulan gitu lah kurang lebih. Nah, lalu periode kedua, aku mulai nyari lagi host family di tahun 2019, di bulan November 2019. Nah, waktu itu aku cuman kurang dari 2 minggu aku dapet 4 host family. Yang kedua itu kurang meyakinkan banget, mereka cuman minta nomor, ternyata nggak menghubungi. Terus yang satu lagi udah sempet mau fix, dia juga udah sampai ngirimin contoh schedule yang akan diberlakukan kalau aku jadi au pair di rumah mereka. Terus udah membahas masalah, segala hal udah dibahas. Cuman sayangnya beberapa hari kemudian si suaminya dia lebih prefer buat nyari orang dari Arab. Soalnya waktu itu mereka keluarga Turki apa keluarga keturunan Arab gitu, jadi mereka pengen anaknya diajarin bahasa Arab kayak gitu. Yaudah aku kayak nyesek sih, aku udah hopeless tuh kan, kayak udah gak jadi nih kayaknya au pair gitu. Tapi seminggu kemudian aku masih kayak scrolling gitu, masih nyari host family. Secara random aku nemu satu keluarga yang kayaknya dia baru aja bikin profile karena di list aplikasi yang dia terima itu baru 0 gitu, jadi belum ada au pair yang kirim pesan ke dia. Yaudah aku iseng, aku kirim pesan dan ternyata dia langsung balas aku, ternyata dia langsung ngasih aku positive reply. Terus dia langsung ngasih nomor WhatsApp-nya, terus dia nelpon. Nah ternyata waktu itu si ayahnya. Lalu kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu aku inget banget posisinya lagi belajar di bibliotek di perpustakaan Goethe Institut Bandung waktu lagi les di Goethe. Terus kita ngobrol-ngobrol dan dia asik juga sih kedengarannya si ayahnya, dan dia cerita kalau misalkan mereka belum pernah sama sekali sebelumnya ngambil au pair, tapi mereka bakalan belajar gimana caranya buat memiliki au pair lah, intinya kayak gitu. Terus yang bikin aku tertarik sama keluarga ini, mereka mau membiayai visa dan pesawat. Kayak okay, I will check this one, kayak ya udah. Dan sekarang akhirnya mereka yang jadi host family aku. Ya meskipun kedengarannya gampang buat jadi au pair, tapi prosesnya itu juga cukup panjang, apalagi masih harus belajar bahasa, lalu nyari host family. Yang aku ngerasa aku cukup beruntung karena dalam waktu 2 minggu bisa udah dapat beberapa host family. Bahkan kalau orang lain ada yang sampai harus 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru dapet. Jadi bener-bener harus sabar dan ya niat. Nah, mungkin tips yang bisa aku bagiin di sini, satu, buatlah profile kalian semenarik mungkin. Jelaskan diri kalian apa adanya, maksudnya buat semenarik mungkin tapi nggak melebih-lebihkan juga gitu. Jadi bahasnya hal-hal yang kalian sukai, misalkan tentang hobi kalian suka nari, kalian suka main musik, atau suka baca juga bisa. Jadi kalian kan nanti si host family ngebayanginnya kalian bakalan nemenin anaknya baca buku atau apa gitu. Terus kalau kalian bisa masak juga ditulis, itu bisa nambah jadi poin plus juga. Jadi si host family-nya bakal nge-expect kalau kita ini anak yang mandiri kayak gitu. Terus yang kedua, pasang foto profile dengan anak-anak.
Jadi bakal kelihatan aura kita kalau sama anak-anak itu gimana, ya mencerminkan kalau kita itu dekat sama anak-anak lah gitu intinya. Terus bisa juga foto sendiri yang harus senyum, ramah gitu, bukan, tapi nggak juga foto yang berlebihan, pokoknya ya yang simpel-simpel aja gitu, senyum. Yang ketiga, memperbanyak pilihan calon host family bisa diakalin dengan kalian berasal, pilihnya jangan dari Indonesia. Kayak berdasarkan pengalaman aku tadi, aku dari kayak Amerika, Kanada, Australia. Jadi kalau udah rezekinya ada aja gitu, meskipun mereka nyarinya dari orang dari speaking English country, tapi mereka tertarik sama kepribadian kita, ya bisa aja mereka bakalan ngambil kita kayak gitu. Nah itu tips untuk memperbanyak pilihan aja sih. Lalu yang keempat, kirim pesan ke host family seramah mungkin, tunjukkan kalau kalian benar-benar tertarik dengan si calon host family itu. Lalu yang kelima, berdoa, karena sebanyak apapun, sekeras apapun kita berusaha, akan lebih sempurna kalau kita menyertainya dengan doa. Jangan lupa juga buat bersabar, karena ya emang gak gampang, harus menyiapkan hati juga, harus kuat mental waktu ditolak, jangan baper. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. Untuk selanjutnya aku bakalan bahas mengenai berkas-berkas pengajuan visa au pair dan tips wawancara di kedutaan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!